Kisah ini adalah sebuah peringatan, sebuah bisikan dari kegelapan bagi jiwa-jiwa yang mendambakan kesempurnaan lewat jalan pintas. Sebelum kau terbuai oleh pesona maya dan kemilaunya yang mematikan, dengarkanlah peringatan ini baik-baik. Jangan pernah menukar apa yang ada di dalam dirimu demi kilau duniawi yang fana. Karena sekali perjanjian dengan kegelapan dibuat, hanya ada dua jalan keluar yang menanti. Kehancuran total atau sebuah penebusan yang menuntut darah dan air mata. Apa yang akan kau saksikan adalah harga dari sebuah obsesi. Maya adalah Maharani di Nirwana Spa, sebuah kuil kemewahan yang tersembunyi di antara hutan beton kota Kencana. Tangannya yang lentik dan terawat sempurna bukan sekadar tangan seorang terapis. Bagi para kliennya, tangan itu adalah instrumen sihir yang mampu melenyapkan beban dunia. Para sosialita, eksekutif muda yang kelelahan, hingga istri pejabat yang kesepian, semuanya rela membayar mahal dan mengantre demi merasakan sentuhan legendarisnya. Wajahnya adalah sebuah mahakarya, perpaduan sempurna antara kecantikan eksotis warisan leluhurnya dan ketenangan artifisial yang ia pelajari dengan susah payah. Namun, di balik senyumnya yang terkalibrasi presisi dan tatapan matanya yang teduh seperti danau di pagi hari, tersembunyi sebuah kekosongan yang dingin dan menganga. Malam itu, setelah menyelesaikan sesi dengan seorang klien langganan, seorang wanita paruh baya yang kulitnya dirawat dengan pundi-pundi kekayaan suaminya, ia mendengar bisikan yang membuatnya merinding. "Aura kamu beda sekali, Maya. Terang tapi dingin." Maya hanya membalas dengan senyum andalannya, mengucapkan terima kasih seolah itu adalah pujian tertinggi. Namun begitu pintu ruangan tertutup dan ia sendirian, sensasi itu kembali datang. Tusukan dingin yang tajam dan familiar di pangkal lehernya, seolah ada serpihan es abadi yang ditanam di bawah kulitnya, berdenyut mengikuti irama jantungnya. Ia menatap pantulan dirinya di cermin besar berbingkai emas yang mendominasi ruangan. Sempurna, terlalu sempurna, hingga terasa asing. Di sudut matanya, ia bersumpah melihat bayangan hitam melintas cepat di belakangnya. Ia berbalik dengan panik. Tidak ada siapa-siapa, hanya keheningan dan aroma melati samar yang tiba-tiba terasa begitu pekat dan menyesakkan. Bukan berasal dari minyak aromaterapi yang biasa ia gunakan. Itu adalah aroma perjanjiannya, pengingat konstan akan harga yang harus ia bayar. Obsesi Maya pada kesempurnaan bukanlah penyakit yang datang tiba-tiba. Itu adalah luka lama yang tak pernah sembuh, yang akarnya tertancap jauh di masa remajanya di sebuah kota kecil yang panas, di mana ia selalu merasa menjadi warga kelas 2, kurang cantik, kurang menarik, kurang pantas. Kota Kencana dengan segala tuntutan dan standarnya yang mustahil hanya menyiram luka itu dengan bensin. Di sini, kecantikan bukan sekadar anugerah, melainkan mata uang, dan Maya merasa dirinya terlahir miskin. Cermin di apartemen mewahnya yang menghadap ke kerlip lampu kota bukan lagi teman, melainkan telah bermetamorfosis menjadi hakim yang kejam dan tak kenal ampun. Setiap pori-pori yang membesar, setiap garis halus di sudut mata, setiap celah kecil yang tak terlihat oleh orang lain, terasa seperti sebuah vonis kegagalan. Bisikan beracun itu datang dari seorang klien VVIP, seorang aktris senior yang kecantikannya seakan membeku dalam waktu, menolak tunduk pada gravitasi dan usia. "Semua yang alami akan layu, sayang," bisiknya suatu sore,
matanya menatap Maya dengan campuran iba dan superioritas. Kecuali jika kamu mau sedikit berinvestasi pada hal yang abadi. Dari bibir berlipstik mahalnya itulah Maya pertama kali mendengar tentang susuk berlian, sebuah metode kuno yang menjanjikan pesona abadi, daya pikat yang tak tertahankan, dan tatapan yang mampu menaklukkan siapa saja. Bukan susuk murahan, tapi susuk yang energinya diambil dari alam gaib, mengikat pemakainya dalam sebuah simbiosis mistis. Keraguan Maya yang awalnya setebal baja perlahan terkikis oleh citra kesuksesan, kekaguman, dan kekuasaan yang dijanjikan. Ia sudah muak merasa kurang. Ia ingin menjadi pusat semesta, dipuja dan diinginkan. Malam itu ia berdiri di depan cermin, menelusuri kontur wajahnya dengan ujung jari. "Aku pantas mendapatkan ini," bisiknya pada pantulan dirinya yang tampak asing dan lapar. Keputusan telah dibuat. Ia akan menukar sebagian kecil dari dirinya demi segalanya. Pencarian membawa Maya ke sebuah gang sempit dan becek di sudut kota Kencana yang tak tersentuh gemerlap lampu. Sebuah realitas kumuh yang sengaja disembunyikan di balik gedung-gedung pencakar langit. Alamat itu ia dapatkan dengan harga mahal, sebuah informasi rahasia yang dibisikkan oleh asisten sang aktris senior dengan penuh konspirasi. Di ujung gang, sebuah pintu kayu reot yang catnya telah mengelupas menantinya. Di dalamnya, seorang lelaki tua kurus dengan mata yang tajam seperti elang yang dipanggil Abah Ronggo menyambutnya dengan senyum tanpa gigi yang memperlihatkan gusi menghitam. Ruangan itu pengap, dipenuhi asap kemenyan yang menggigit hidung dan aroma anyir darah kering yang samar namun nyata. Tidak ada pertanyaan basa-basi. Abah Ronggo tahu tujuannya seolah Maya datang dengan membawa papan pengumuman. Ia menyodorkan sebuah nampan perak kusam berisi beberapa jarum emas kecil yang berkilau redup. Di ujungnya terdapat serpihan yang tampak seperti berlian mentah. "Ini bukan mainan, Duk," desisnya. Suaranya serak seperti kertas amplas. "Sekali terpasang, ia menjadi bagian darimu. Memberi tapi juga meminta." Maya yang sudah dibutakan oleh hasratnya akan pengakuan hanya mengangguk pasrah. Ritual itu menyakitkan, lebih dari yang ia bayangkan. Jarum-jarum itu ditusukkan tanpa anestesi ke titik-titik vital di wajahnya, lehernya, bahkan di area paling intim di tubuhnya. Sebuah permintaan khusus untuk mengunci pasangan agar tak berpaling. Setiap tusukan terasa seperti sengatan api, diiringi rapalan mantra dalam bahasa kuno yang tak ia mengerti. Terdengar seperti dengungan lebah di telinganya. Ia hanya bisa memejamkan mata, menggigit bibirnya hingga berdarah untuk menahan jeritan, sambil membayangkan wajah baru yang akan ia miliki. Saat ia membuka mata, Abah Ronggo sudah selesai, menyeka ujung jarum dengan kain kotor. "Jaga dia baik-baik," kata si lelaki tua. "Beri dia wewangian melati setiap malam Jumat. Jangan pernah langgar pantangannya." Maya tidak terlalu peduli dengan pantangan itu. Yang ia rasakan hanyalah energi baru yang berdenyut di sekujur tubuhnya, dingin, kuat, dan penuh janji. Efek susuk itu instan dan luar biasa, melebihi ekspektasi terliar Maya. Karirnya meroket seperti meteor. Nirwana Spa yang melihatnya sebagai aset paling berharga, memberinya posisi kepala terapis dengan gaji yang fantastis. Klien-klien baru berdatangan entah dari mana, seolah ditarik oleh magnet tak kasat mata. Semua meminta untuk ditangani secara eksklusif olehnya. Pria-pria kaya dan berkuasa yang dulu hanya meliriknya sekilas, kini mengundangnya makan malam di restoran paling mewah, menghujaninya dengan hadiah-hadiah mahal. Semua terpesona oleh auranya yang kini begitu kuat dan memabukkan. Maya menikmati setiap detiknya. Ia merasa menang, seolah telah menaklukkan dunia yang dulu menolaknya. Namun,
Hadiah itu datang dengan bayaran yang mulai ia cicil dalam sunyi malam-malamnya yang panjang. Ia mulai sulit tidur. Setiap kali mencoba memejamkan mata, ia mendengar suara bisikan lirih di telinganya, seperti desisan ular yang merayap di kegelapan. Terkadang ia terbangun dengan jantung berdebar kencang karena merasa ada yang menyentuhnya dengan jemari dingin, padahal ia sendirian di kamarnya yang terkunci. Aroma melati yang dulu ia sukai kini terasa memuakan, menempel di mana-mana seolah mengejeknya. Puncaknya terjadi suatu sore saat sedang memijat klien, ia tak sengaja melihat pantulan dirinya di cermin besar di dinding. Untuk sesaat, wajah yang menatap balik bukanlah wajahnya. Wajah itu pucat pasi seperti mayat, dengan senyum menyeringai yang kejam dan mata yang hitam legam tanpa pupil. Maya tersentak, hampir menjatuhkan botol minyak aromaterapi. Ketika ia melihat lagi, hanya ada wajahnya yang cantik seperti biasa. Namun rasa dingin di tulang punggungnya tidak hilang. Cahaya yang ia kejar ternyata membawa kegelapan yang lebih pekat. Dan ia mulai sadar bahwa ia tidak sendirian di dalam tubuhnya. Ada penyewa lain yang kini tinggal bersamanya. Dina, sahabat Maya satu-satunya sejak mereka sama-sama merintis karir sebagai terapis rendahan di kota Kencana, adalah orang pertama yang merasakan ada yang salah, jauh sebelum Maya sendiri menyadarinya. "Kamu berubah, Mai," katanya suatu hari saat mereka makan siang di kafe favorit mereka. "Kamu lebih jauh, dingin, seperti ada dinding kaca di sekelilingmu." Maya hanya tertawa, tawa yang terdengar sedikit terlalu keras dan dipaksakan menganggapnya sebagai omong kosong. Namun, malam itu perkataan Dina terbukti benar. Seorang arsitek muda yang tulus mendekatinya di sebuah acara galeri seni. Pria itu baik, lucu, dan tatapannya tidak dipenuhi nafsu seperti pria-pria lain. Ia tampak benar-benar tertarik pada pemikiran Maya. Untuk pertama kalinya sejak memasang susuk, Maya merasakan getaran yang tulus, sebuah kehangatan yang familiar dari masa lalunya. Mereka pergi kencan, dan semuanya berjalan lancar sampai pria itu mencoba melakukan hal sederhana, menggenggam tangannya saat mereka berjalan di taman. Saat kulit mereka bersentuhan, Maya merasakan gelombang kebencian yang dingin dan intens menjalari lengannya, bukan berasal dari dirinya, tapi dari sesuatu di dalam dirinya. Ia menarik tangannya dengan kasar, menatap pria itu dengan tatapan asing yang penuh permusuhan dan kecurigaan. Pria itu terkejut dan mundur selangkah, wajahnya menunjukkan kebingungan. "Maaf, aku harus pergi," kata Maya. Suaranya bergetar, lalu ia berbalik dan lari meninggalkan pria itu tanpa penjelasan. Di dalam taksi yang membawanya pulang, ia menangis. Bukan tangisan kesedihan, tapi tangisan frustasi dan ketakutan. Ia sadar susuk itu tidak hanya memberinya pesona, ia juga memberinya penjara. Ia tidak bisa merasakan kehangatan tulus karena penghuni di dalam dirinya cemburu dan posesif. Retakan pertama di fasad sempurnanya telah muncul, dan dari celah itu, keputusasaan mulai merembes masuk seperti air bah. Penyesalan datang seperti banjir bah di musim hujan, menenggelamkan semua kemenangan sesaat yang pernah ia rasakan. Mimpi buruk menjadi rutinitas barunya. Maya sering bermimpi berada di sebuah ruangan gelap tanpa ujung, sementara sesosok bayangan hitam tanpa wajah membelahnya dengan jemari yang terbuat dari asap dingin, membisikkan kata-kata cabul yang membuatnya mual dan gemetar saat terbangun dengan keringat dingin. Efek susuk itu mulai berbalik arah. Sentuhannya yang dulu menyembuhkan kini membuat beberapa klien merasa tidak nyaman. Ada yang mengeluh merasakan hawa dingin yang aneh, bahkan ada yang mengeluh merasakan sakit seperti ditusuk-tusuk jarum setelah sesi terapi dengannya. Reputasinya yang dibangun dengan susah payah mulai goyah. Dalam keputusasaan, ia mencoba memberontak. Ia sengaja tidak memberikan wewangian melati pada malam Jumat, berharap bisa melemahkan kekuatan susuk itu. Itu adalah kesalahan besar. Malam itu, ia merasakan sakit yang luar biasa di setiap titik di mana susuk itu ditanam.
Kulitnya terasa seperti terbakar dari dalam, seolah disiram air panas. Ia menjerit di lantai kamar mandi yang dingin, tubuhnya kejang-kejang tak terkendali. Di cermin yang beruap karena napasnya yang terengah-engah, ia melihat bayangan hitam itu lagi. Kali ini lebih jelas, lebih solid, seolah sedang berdiri tepat di belakangnya, menertawakan penderitaannya dalam diam. Saat itulah ia sadar sepenuhnya. Ini bukan lagi perhiasan gaib atau jimat penambah pesona. Ini adalah kutukan. Sebuah parasit supernatural yang hidup dari energinya, dari jiwanya, dan kini mulai menunjukkan sifat aslinya yang buas. Ia harus melepaskannya, atau ia akan kehilangan dirinya selamanya, menjadi boneka kosong yang digerakkan oleh makhluk lain. Keputusasaan yang pekat menyelimutinya seperti kain kafan. Perburuan untuk mencari jalan keluar dari penjaranya sendiri telah dimulai. Dengan sisa tabungannya yang semakin menipis, Maya memulai perjalanannya yang menyedihkan mencari pertolongan. Ia mendatangi orang-orang pintar yang namanya ia dapatkan dari forum-forum online dan rekomendasi dari mulut ke mulut. Yang pertama, seorang ustadz yang dikenal alim di pinggiran kota mencoba membacakan ayat-ayat suci. Namun, baru beberapa ayat, wajahnya pucat pasi dan ia sendiri berkeringat dingin. Ia berhenti, lalu dengan sopan namun tegas menyuruh Maya pergi, mengatakan bahwa isi di dalam tubuh Maya terlalu kuat dan bukan dari alam yang biasa ia tangani. Yang kedua, seorang praktisi spiritual modern dengan studio yang trendy di pusat kota hanya memberinya beberapa kristal mahal dan selembar kertas berisi afirmasi positif yang tak berguna sama sekali. Yang ketiga, seorang paranormal tua keturunan Tionghoa di sebuah ruko sempit Nang Pengap menatapnya dengan ngeri setelah mencoba menerawang menggunakan sebatang hio. "Ini bukan susuk biasa, Nak," katanya gemetar. Tangannya menunjuk ke arah Maya. "Ini susuk yang diikat dengan perjanjian darah. Ada makhluk yang menjaganya. Ia sudah menganggap tubuhmu sebagai rumahnya. Mengeluarkannya sama saja dengan merobek sebagian jiwamu. Aku tidak sanggup." Harapan Maya pupus satu persatu. Setiap penolakan terasa seperti satu paku lagi yang ditancapkan ke peti matinya. Setiap kegagalan membuatnya semakin terisolasi dan ketakutan. Susuk itu seolah bisa merasakan keputusasaannya, berdenyut-denyut di bawah kulitnya setiap kali ia menangis, seolah mengejeknya. Ia merasa seperti terperangkap dalam sangkar emas yang indah, di mana jeruji-jerujinya adalah kulit dan dagingnya sendiri. Kota Kencana yang dulu terasa menjanjikan, kini terasa seperti labirin raksasa tanpa jalan keluar. Di puncak keputusasaannya, ketika ia hampir menyerah pada nasib, sebuah nama muncul dari sumber yang tak terduga. Kijat Miko. Namanya dibisikkan dengan penuh hormat oleh seorang sopir taksi yang tak sengaja mendengar isak tangisnya. Dikatakan, Kijat Miko adalah pawang dari segala ilmu hitam. Seorang master yang mampu menaklukkan jin paling bandel dan mencabut kutukan paling pekat sekalipun. Dengan sisa harapan terakhir yang besarnya tak lebih dari sebutir pasir, Maya menempuh perjalanan berjam-jam ke kediaman Kijat Miko yang terpencil di kaki gunung. Pria itu berperawakan besar dan tegap, dengan sorot mata yang teduh dan janggut putih terawat yang memberinya aura bijaksana dan dapat dipercaya. Ia mendengarkan kisah Maya dengan sabar, mengangguk-angguk penuh pemahaman. "Kasus yang berat, sangat berat," katanya dengan suara tenang yang menyejukkan. "Tapi tidak ada yang tidak mungkin dengan izin yang kuasa. Setiap penyakit pasti ada obatnya." Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, Maya merasakan secercah harapan yang tulus. Kijat Miko tidak menunjukkan rasa takut atau ragu seperti paranormal lainnya. Ia tampak percaya diri dan penuh welas asih.
Ia memberikan Maya segelas air yang telah diberi doa untuk diminum dan menyuruhnya datang kembali 3 hari lagi, tepat pada malam bulan purnama untuk ritual pelepasan agung. Bawa mahar seikhlasnya, dan yang terpenting, bawa keyakinanmu. Pesannya sambil menepuk pundak Maya. Maya pulang dengan hati yang sedikit lebih ringan, sebuah perasaan yang sudah lama tidak ia rasakan. Ia percaya telah menemukan penyelamatnya. Ia tidak tahu bahwa ia baru saja berjalan dari kandang singa ke mulut buaya yang jauh lebih buas dan lapar. Malam bulan purnama itu terasa aneh. Langit cerah tak berawan, namun udara terasa berat dan lembab, membuat kulit lengket. Maya tiba di rumah Ki Jatmiko dengan membawa amplop tebal berisi sisa uangnya dan keyakinan penuh yang naif. Ki Jatmiko menyambutnya dengan senyum yang sama, namun kali ini mata teduhnya berkilat aneh di bawah cahaya lampu minyak yang bergoyang. Ia membawa Maya ke sebuah ruangan khusus di belakang rumah yang dindingnya terbuat dari bilik bambu. Di sana sudah ada istri Ki Jatmiko, seorang wanita kurus dengan tatapan mata yang kosong dan pasrah, sedang sibuk menyiapkan sesajen. Ritual dimulai. Ki Jatmiko membakar kemenyan yang aromanya membuat kepala pening dan mulai merapal mantra. Namun, mantranya terasa ganjil, lebih seperti rayuan mantra pemikat daripada doa pengusiran. Ia lalu mendekati Maya yang duduk bersila di atas tikar pandan. Untuk melepaskan ikatan ini, aku harus menyatu dengan energi di tubuhmu, bisiknya. Napasnya yang berbau tembakau menerpa wajah Maya. Aku harus masuk untuk mengusir dia yang ada di dalam. Ini satu-satunya cara. Maya mulai merasa sangat tidak nyaman. Ini bukan seperti yang ia bayangkan. Saat ia hendak protes dan berdiri, Ki Jatmiko mencengkeram lengannya dengan kekuatan yang mengejutkan. "Jangan melawan," ancamnya dengan suara rendah dan menggeram, "atau makhluk itu akan mengamuk dan membunuhmu dari dalam." Di sudut ruangan, istrinya hanya menunduk. Tangannya gemetar hebat, tak berani menatap. Di bawah todongan ancaman gaib dan cengkeraman fisik, di depan mata seorang istri yang tak berdaya, Ki Jatmiko melakukan tindakan asusila terhadap Maya. Maya hanya bisa membeku, jiwanya seakan tercerabut dari raga, melayang di langit-langit menatap tubuhnya yang dinodai. Ini bukan penyembuhan, ini adalah puncak dari kutukannya, sebuah neraka baru yang jauh lebih mengerikan dari teror gaib manapun. Maya meninggalkan rumah Ki Jatmiko seperti mayat hidup. Hujan deras tiba-tiba mengguyur, seolah langit ikut menangisi nasibnya yang terkutuk. Ia berjalan terseok-seok di jalanan tanah yang becek, tidak merasakan dinginnya air hujan yang menusuk tulang. Ia tidak merasakan apa-apa. Di dalam dirinya hanya ada kehampaan yang beku dan luas. Trauma dari pelecehan itu jauh lebih menyakitkan, lebih dalam, dan lebih merusak daripada tusukan jarum susuk atau teror goib yang ia alami selama ini. Kutukan itu kini memiliki 2 lapis, satu goib yang menggerogoti tubuhnya, satu lagi psikologis yang menghancurkan jiwanya. Ia mengurung diri di apartemennya, menarik tirai, mematikan ponsel, tidak menjawab telepon, tidak makan, hanya duduk di lantai menatap dinding dengan pandangan kosong.
Bayangan hitam di cermin kini terasa seperti teman lama yang bisa diprediksi dibandingkan dengan bayangan wajah kijat Miko dan tatapan kosong istrinya yang terus terngiang di benaknya. Ia hancur, benar-benar hancur berkeping-keping. Suatu sore, pintu apartemennya digedor dengan keras. Dina dengan wajah panik akhirnya berhasil masuk menggunakan kunci cadangan yang ia simpan. Ia menemukan Maya dalam kondisi yang mengenaskan, kurus kering, rambut acak-acakan, dan tatapan mata yang tak bernyawa. Dina memeluk sahabatnya yang gemetar hebat seperti daun kering. Di tengah isak tangis yang akhirnya pecah seperti bendungan jebol, Maya menceritakan segalanya. Tentang susuk, tentang paranormal gagal, dan tentang malam terkelam di rumah kijat Miko. Dina mendengarkan dengan hati yang hancur. Amarah dan iba bergejolak di dalam dirinya. Ia tahu cara biasa tidak akan berhasil. Maya butuh sesuatu yang lebih dari sekedar pengusiran setan. Ia butuh penyembuhan jiwa yang utuh. Dina tidak membiarkan Maya tenggelam dalam lautan keputusasaannya. Dengan kesabaran seorang malaikat dan kasih sayang seorang saudari, ia merawat sahabatnya. Ia menyuapinya bubur, membersihkan tubuhnya, dan menemaninya melewati malam-malam penuh teror saat Maya menjerit dalam tidurnya. Setelah melihat kondisi Maya sedikit stabil, meski jiwanya masih rapuh seperti kaca, Dina mengajukan sebuah proposal nekat. "Di kampung halamanku, di desa Asri, ada seorang penyembuh," kata Dina pelan memegang tangan Maya yang dingin. "Namanya Eyang Suri. Beliau bukan paranormal biasa yang mencari untung. Ilmunya adalah ilmu putih warisan leluhur. Tujuannya untuk menyembuhkan, bukan untuk menaklukkan." Maya yang sudah apatis hanya menatap kosong. Tak ada secercah cahaya pun di matanya. "Tidak ada gunanya, Din. Semuanya sama saja. Mereka semua pembohong." "Beliau berbeda," desak Dina lembut. "Tapi ada syaratnya, syarat yang berat, sebuah laku prihatin. Kamu harus membawa banyu panguripan, air kehidupan. Air itu harus diambil dari 7 sumber mata air keramat yang berbeda dan harus dibawa dalam satu kendi tanah liat yang belum pernah dipakai." Dina berhenti sejenak, memastikan Maya mengerti. "Dan yang tersulit, kendi itu tidak boleh menyentuh tanah sama sekali setelah diisi air dari sumber pertama hingga tiba di hadapan Eyang. Ini adalah ujian kesungguhan. Ini adalah harapan terakhir, sebuah jalan yang terasa mustahil, namun sangat berakar pada tradisi dan keyakinan leluhur." Dengan sisa-sisa kekuatannya yang terakhir, didorong oleh kesetiaan Dina, Maya mengangguk lemah. Perjalanan spiritual untuk menebus kesalahan masa kini akan segera dimulai. Mencari 7 mata air keramat menjadi sebuah ziarah penebusan dosa bagi Maya. Ini bukan lagi tentang berburu benda mati di toko antik, melainkan sebuah perjalanan untuk menyucikan diri. Dengan peta buta yang didapat dari petunjuk Eyang Suri melalui telepon, mereka memulai pencarian. Mata air pertama adalah sebuah sendang tersembunyi di dalam gua kapur yang airnya menetes perlahan dari stalaktit, terasa dingin dan murni. Dina mengisi kendi tanah liat itu dengan hati-hati, lalu menyerahkannya pada Maya. Beban kendi itu terasa nyata, sebuah tanggung jawab pertama yang harus ia jaga. Mata air kedua membawa mereka ke sebuah pemandian umum kuno di tengah desa lain, yang dipercaya sebagai tempat para putri kerajaan dulu membersihkan diri. Mereka harus menunggu hingga tengah malam agar suasana sepi. Mata air ketiga berada di puncak sebuah bukit kecil di bawah pohon beringin raksasa yang akarnya menjuntai seperti janggut orang tua. Perjalanannya terjal dan melelahkan, memaksa Maya untuk mengerahkan kekuatan fisik yang ia kira sudah tidak punya.
Setiap langkah adalah perjuangan. Setiap tetes keringat adalah bagian dari pembersihan. Mereka harus bergantian membawa kendi itu, menjaganya agar tidak pernah menyentuh tanah, bahkan saat mereka beristirahat. Perjalanan ini memaksa Maya untuk keluar dari tempurung penderitaannya, melihat dunia dan berinteraksi dengan orang-orang yang mereka temui di jalan. Ia melihat kehidupan sederhana yang kontras dengan dunianya yang palsu. Ia mulai merasakan kembali hal-hal yang telah lama hilang: lelah, lapar, dan harapan. Perjalanan ke desa Asri adalah sebuah perjalanan mundur dalam waktu. Sebuah eksodus dari kekacauan menuju ketenangan. Mereka meninggalkan gedung-gedung pencakar langit kota Kencana yang angkuh, berganti dengan hamparan sawah hijau yang subur dan perbukitan yang diselimiti kabut tipis seperti selendang bidadari. Udara di sini bersih, sejuk, dan dipenuhi aroma tanah basah dan bunga liar. Sebuah kontras yang tajam dengan udara panas dan penuh polusi di kota. Rumah Eyang Suri adalah sebuah rumah panggung sederhana yang terbuat dari kayu jati tua, dikelilingi taman bunga warna-warni yang terawat rapi. Eyang Suri sendiri adalah seorang wanita tua dengan rambut putih yang digelung rapi dan wajah yang dipenuhi keriput kebijaksanaan. Matanya jernih dan menembus, seolah bisa melihat langsung ke dalam jiwa Maya yang terluka. Ia tidak menanyakan banyak hal. Saat Maya menyerahkan kendi tanah liat yang terasa berat dengan air dari 7 sumber, Eyang Suri hanya mengangguk pelan. "Bebanmu berat, nak," katanya dengan suara yang lembut namun tegas, tanpa nada menghakimi. "Bukan hanya dari makhluk yang menumpang itu, tapi dari dirimu sendiri. Kamu membenci dirimu, dan kebencian itulah yang menjadi gerbang masuknya." Kata-kata itu menghantam Maya lebih keras dari mantra manapun. Untuk pertama kalinya, seseorang tidak hanya melihat kutukan gaibnya, tapi juga luka di dalam jiwanya, sumber dari segala masalahnya. Di teras rumah yang tenang itu, dengan secangkir teh melati hangat di tangan, dikelilingi suara alam, Maya merasa aman untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Dinding pertahanannya mulai runtuh. Ritual penyucian dilakukan di tepi sebuah sungai kecil berair jernih di belakang rumah Eyang Suri, tepat saat fajar pertama menyingsing dan memecah kegelapan. Tidak ada kemenyan yang menyesakan atau sesajen darah yang menyeramkan. Eyang Suri telah menyiapkan sebuah baskom besar dari batu, lalu dengan hikmat menuangkan banyu panguripan dari kendi yang dibawa Maya ke dalamnya. Ia lalu menaburkan bunga 7 rupa ke dalam air itu. Eyang tidak merapal mantra dengan paksaan atau ancaman. Ia membimbing Maya untuk bermeditasi, untuk melakukan perjalanan ke dalam dirinya sendiri dan menghadapi apa yang ada di sana tanpa rasa takut. "Jangan melawannya," bisik Eyang. Suaranya menyatu dengan gemericik air. "Akui keberadaannya. Terima bahwa ia ada. Karena kamu yang mengundangnya saat kamu merasa lemah. Lalu, dengan segenap kekuatan hatimu, dengan cinta pada dirimu sendiri, katakan padanya bahwa ia tidak lagi diterima di sini. Rumah ini sudah memiliki pemiliknya kembali." Itu adalah pertarungan batin yang luar biasa. Dalam meditasinya, Maya melihat sosok hitam itu lagi, namun kali ini ia tidak merasa takut. Ia melihat ketakutan dan keserakahan di balik sosok itu. Ia juga melihat dirinya sendiri, gadis kecil yang selalu merasa kurang, wanita muda yang terobsesi dengan pengakuan orang lain. Ia menangis, bukan tangisan putus asa, tapi tangisan pelepasan. Lalu, dengan suara yang bergetar namun mantap, ia berbicara dalam hatinya. "Pergilah, aku memilih diriku. Aku sudah cukup." Maya tinggal di desa Asri selama beberapa minggu untuk memulihkan diri, baik fisik maupun mental, dirawat dengan telaten oleh Eyang Suri dan Dina.
Bekas-bekas tusukan susuk itu meninggalkan luka parut kecil yang samar di kulitnya, sebuah pengingat permanen akan perjalanannya yang kelam. Sebagian pesona artifisialnya mungkin telah hilang, digantikan oleh pucatnya kulit yang sehat. Tapi di matanya kini ada cahaya yang berbeda. Cahaya ketenangan yang tulus yang tidak bisa dibeli atau dipasang. Ia memutuskan untuk tidak kembali ke kota Kencana. Gemerlap kota itu tidak lagi menarik baginya. Ia kini melihatnya sebagai sebuah panggung kepalsuan. Dengan sisa uangnya dan bantuan dari Dina, ia memutuskan untuk memulai hidup baru di sebuah kota kecil yang tenang di tepi pantai, membuka usaha catering kecil-kecilan, memanfaatkan bakat memasaknya yang lama terpendam. Suatu pagi, beberapa bulan kemudian, saat mengantarkan pesanan, ia tak sengaja berhenti di depan sebuah cermin di etalase toko. Ia menatap pantulan dirinya. Wajahnya tidak lagi sempurna menurut standar majalah. Ada beberapa garis halus di sekitar matanya saat ia tersenyum. Ada bekas luka kecil di dagunya yang tidak akan pernah hilang. Tapi itu adalah wajahnya, miliknya seutuhnya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Maya tersenyum pada pantulan dirinya. Sebuah senyuman yang tulus, bebas, dan penuh penerimaan. Kutukan itu mungkin telah meninggalkannya dengan luka, tetapi juga memberinya hadiah yang paling berharga. Kemampuan untuk mencintai dirinya sendiri, apa adanya. Fajar yang baru telah tiba, dan kali ini cahayanya terasa hangat. Kisah Maya adalah satu dari sekian banyak cerita yang tersembunyi di balik fasad kehidupan modern. Masih banyak misteri dan tragedi yang bersembunyi di sudut-sudut gelap, menunggu untuk diungkap. Jika kau berani menatap kegelapan lebih dalam, temukan lebih banyak kisah nyata yang akan membuatmu terjaga di jendela tengah malam. Subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan bersiaplah untuk tidak pernah melihat dunia dengan cara yang sama lagi. Sampai jumpa di tengah malam berikutnya.